kami mohon inspirasi yang akan disampaikan dari Direktur MSDM PT PLN Persero. Kami mohon Pak Dedi Setiarto untuk memberikan inspirasi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati Pak Alex, Pak Bob, Pak Is, Pak Supri, Prof, dan Ibu Warek, dan juga Bapak Ibu dari pengurus YBM dan adik-adik yang berbahagia. Ini bukan inspirasi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara. Jadi ini lebih kepada bagaimana inspiration talk yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi bersambut pada level operasional. Jadi tadi sepanjang awal acara sampai saya maju ke depan ini, saya berada di sebelah Pak Is sebagai Ketua YBM. Saya ingat di ruang yang sama, waktu itu dalam kasus yang berbeda, tapi mirip-mirip, saya menggunakan presiden itu untuk case ini. Jadi waktu itu ITPLN berada dalam kesendiriannya, ya Prof ya. ITPLN adalah anak kandung dari PLN. Tapi waktu itu berjarak begitu. Dan alhamdulillah sekarang dengan komunikasi yang baik, jarak itu kita perdekat, dan alhamdulillah satu saat nanti tidak berbatas begitu ya. Artinya apa? ITPLN, kita ingin menjadikan ITPLN sebagai sebuah institut teknologi yang menjadi rujukan tidak hanya pada level nasional tetapi region dan kalau bisa pada level internasional. Untuk itu kita siapkan tahap demi tahap bagaimana menjahit ITPLN menuju ke arah sana. Program sudah dibentuk, magang, pertukaran dosen, dan yang terpenting adalah dua hal, pemberian beasiswa dan juga alumni dari ITPLN bisa kita salurkan ke PLN Persero Group untuk bekerja. Alhamdulillah tahun ini akan ada alokasi 15 alumni yang akan bekerja di PT PLN Persero. Yang saya mau katakan adalah sepertinya ini ada benang merah antara kegiatan YBM dengan ITPLN dan PLN Persero Group sebagai perusahaan. Tadi Pak Dirut mengatakan, bangun mimpinya, bangun mimpi adik-adik, bekerja keras untuk itu. Dulu seperti yang dikatakan juga Pak Bob, Pak Alex, Pak Is, Pak Supri atau saya sekalipun dan Pak Dirut, mana pernah punya mimpi untuk bekerja di PLN atau bekerja untuk PLN. Kita itu kalau boleh dikatakan besarnya alamiah lah begitu, by nature begitu. Nah di sini ada Pak Is, ada Pak Rektor yang siap untuk memfasilitasi adik-adik menuju mimpinya tersebut. Tugas saya hanya menjahit apa yang ada di fungsi saya dengan menjahit apa yang ada di fungsi Pak Is dan juga Pak Rektor. Berdasarkan arahan Pak Dirut tadi jelas, bagaimana suatu saat nanti adik-adik yang diberikan dukungan pendidikan dari YBM bisa berkarya, bisa bekerja di PLN Group, tidak hanya di PT PLN Persero, tetapi di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah PT PLN Persero. Mau tidak untuk bergabung di perusahaan kita? Nah, mau ya? Nah, saya kasih jalannya ini ya.
Jadi yang sekolah di SMK 2 yang kita punya, yaitu di Depok dan di Semarang, belajarlah secara giat. Insya Allah saya bisa pastikan yang terbaik di antara teman-teman ada 2 jalur. Lanjutkan D1 yang nanti diberi ijazah oleh Pak Rektor, dipetik. Kalau mau melanjutkan ke sarjana atau D3, kita salurkan ke sekolahnya Pak Rektor di ETPLN. Berhenti di situ tidak, ya. Kalau terus berprestasi, menunjukkan niat yang kuat, ingin mewujudkan mimpi dengan bekerja keras, tinggal disalurkan sedikit lagi menjadi bagian dari keluarga besar PT PLN Persero Group. Jadi kami ingin apa yang diniatkan oleh insan PLN dapat dilakukan secara paripurna, end to end. Bisa kan kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika ada 10 atau lebih dari adik-adik yang bisa mentas menjadi orang-orang yang bisa berkarya untuk negeri melalui PLN. Tentunya adik-adik nanti akan memberi manfaat buat orang tua, buat saudara, adik atau kakak, untuk keluar dari sebuah kondisi yang tidak menguntungkan, menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik dan permanen. Itulah mimpi kita semua. Untuk itu, apa yang diminta oleh Pak Dirut tadi sangat sederhana. Mari kita bekerja keras, belajar terus, jangan patah semangat. Kami ada bersama adik-adik semua. Tumbuhkan semangat untuk maju dan bisa keluar dari kondisi yang saat ini ada. Saya ingin bercerita, 3 bulan yang lalu saya makan malam di Jogja, ditemani GM kami dari Jawa Tengah. Kemudian beliau bercerita begini, ini terkait bagaimana sebenarnya etos atau niat kita belajar. Coba direnungkan ini ya, ini menarik. Pernah tidak kita berpikir, pada titik tertentu, kita ini adalah manusia pembelajar dan petarung. Dan pada titik tertentu, kita menjadi berhenti menjadi manusia pembelajar dan petarung. Pernah tidak? Waktu kita lahir, kita bisa melakukan hal yang kita tidak pernah bisa. Dan untuk menuju ke sana, kita melalui proses belajar dan berusaha. Dari manusia yang tidak berdaya waktu lahir, perlahan timbul kekuatan. Kemudian kita bisa tengkurap. Itu usaha Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dan kita tidak bisa lakukan, hari itu kita bisa lakukan. Dan peristiwa itu dirayakan, tepuk tangan orang tuanya. Kalau nanti adik-adik punya anak, anaknya bisa tengkurap, itu adalah sebuah peristiwa. Dari tengkurap, tenaga tumbuh, otot tumbuh, mulai merangkak. Lagi-lagi, merangkak tidak pernah kita bisa Bapak Ibu. Tapi kita bisa melakukan itu. Ada daya dorong dari dalam untuk menjadikan kita bisa. Demikian seterusnya. Kita ditetah, dan akhirnya bisa berjalan. Dari tidak bisa membaca, kita bisa membaca. Tidak bisa naik sepeda, bisa naik sepeda. Dari tidak bisa berenang, bisa berenang. Pesan yang mau disampaikan dari cerita Pak GM ini adalah
bisa nggak kita merawat semangat dari ketidakbisaan menjadi bisa itu sepanjang hidup kita? Intinya adalah terus belajar. Jangan pernah berpuas diri. Jangan pernah terjebak dengan namanya handphone. Ya, ini generasi milenial ini. Yang saya dengar dalam beberapa kesempatan adalah generasi instan. Yang ingin semuanya itu dicapai dengan cepat. Tidak ada. Tidak ada proses merangkak yang instan, teman-teman. Tidak ada proses untuk mulai berjalan dengan instan, tidak ada. Ujuk-ujuk jalan nggak ada. Ujuk-ujuk bisa baca, tidak ada. Seinstan-instannya di dunia ini yang kita sebut mie instan, itu pun harus melalui proses memasak, betul? Nah, jadi artinya melanjutkan pesan yang baik dari Pak Dirut tadi, belajar terus. Ini ada gate, ada goal yang hendak dicapai. Menjadi bagian dari keluarga besar PLN. Ada jalannya, dan kita siapkan untuk itu. Tinggal sekarang adik-adik mau atau tidak. That's yours. Kalau mau, mulai hari ini tumbuhkan tekad, tumbuhkan niat untuk mulai sadar bahwa hidup adalah proses belajar dari yang kita tidak bisa, dari yang kita tidak tahu menjadi bisa dan kita tahu, seperti layaknya kita waktu bayi sampai besar saat ini. Tadi saya mengatakan ke Pak Ketum, tadi hanya berdua tanda tangan, bertiga, nanti yang tanda tangan 4 pilar. Kami, YBM, Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan, ITPLN. Jadi dari hulu sampai hilirnya atau off-takernya ada. Masih kurang? Nah, kalau masih kurang saya nggak ngerti lagi. Ya, nah, saya titip ke Pak Rektor, ya. Mohon bimbingan untuk yang D1, ketika diberi ijazah, pastikan bahwa standar dari pendidikan di D1 di petik kami yang ada di Jombang dan Depok itu memenuhi kualifikasi sehingga bisa kita salurkan ke unit-unit kita yang ada di PLN. Bagi yang berminat, SMK 2 kita punya, ada yang di Depok IT base, yang di Semarang itu mesin, bisa kita salurkan ke ITPLN. Dan itu dalam scholarship, full scholarship konsep. Ya, jadi mulai hari ini bergembiralah, tataplah masa depan dengan optimis, menuju suatu perbaikan yang sifatnya fundamental. Satu saat nanti teman-teman akan menjadi muzaki. Bukan lagi pihak yang diberikan zakat. Itu dream kita semua. Mengentaskan kemiskinan secara paripurna melalui pendidikan yang paripurna juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bekal di hari ulang tahunnya BM yang ke-16 untuk bisa kita wujudkan sebuah program pengentasan kemiskinan melalui sebuah program atau jalur pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Selamat Hari Milad, Hari Lahir YBM yang ke-16. Semoga sukses terus dan bisa memberi manfaat kepada umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur MSDM PT PLN Persero Bapak Didi atas pesan inspirasi dan motivasinya. Kita berikan aplaus untuk beliau.